pemirsa, itu pertanggal 8 Mei 2024 ini, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan secara resmi mencabut izin perusahaan efek sebagai manajemen investasi syariah kepada Paytrend atau PT Paytrend Asset Management. Hal itu sebagaimana disampaikan melalui pengumuman 2/PM-1/2024. Seperti kita ketahui, Paytrend ini yang selalu dibangga-banggakan oleh Yusuf Mansur. Sebuah perusahaan katanya yang bernilai triliunan rupiah, ternyata menemui ajalnya pada tanggal 8 Mei ini. Tapi yang menarik buat kita, Yusuf Mansur katanya kan punya perusahaan triliunan. Kok bisa gitu? Dicabut izinnya oleh OJK. Lalu Yusuf Mansurnya ketawa-ketawa gitu. Ini lucu ya. Orang kalau kita lihat misalnya nih, ada lo saudara Presiden Soeharto yang kita tahu ya, ketika krisis moneter tahun 1998 itu izin operasional banknya dicabut gitu. Pak Prabowo lah kita sebut orangnya. Dia gelisah dan sangat sedih dan juga sangat emosi gitu. Dia nggak bisa terima kenapa saat itu namanya itu Bank Jakarta gitu. Bank Jakarta dicabut izin operasionalnya. Dia sangat gelisah dan sedih, begitu juga marah gitu. Tapi Yusuf Mansur enggak tuh. Lu cabut-cabut dah gitu. Ada apa sebenarnya? Menyikapi keputusan OJK yang mencabut izin usahanya, Ustaz Yusuf Mansur pun mengaku lego. Bahkan berharap dengan diputusnya izin usaha tersebut bisa menjadi amal ibadahnya. Yang pertama kita lihat apakah Paytrend ini memang sebuah perusahaan yang sehat sejak awalnya. Dari data-data yang terdapat di Bursa Efek, itu sebenarnya perusahaan ini nih memang mendapat izin, tapi bukan perusahaan sehat. Dia tidak bisa memenuhi ketentuan permodalan minimal, misalnya 10 miliar gitu kan, tidak bisa dia penuhi. Dikasih tenggat waktu nggak bisa. Tapi pada saat yang sama, dia terus menerima dana dari masyarakat. Dana dari masyarakat itu masuk ke rekening Paytrend itu miliaran. Bahkan dalam satu malam saja kata timnya nih, seperti Pak Budiman, itu bisa 2 miliar satu malam. Orang antri itu untuk menginput supaya bisa duitnya masuk gitu. Lalu duitnya kemana? Duitnya kemana gitu? Ini mestinya yang harus dikejar ini. Nasabah nggak bisa ini kita biarkan orang ini dengan seenaknya gitu. Coba dengan seenaknya. Ini ada yang mengatakan, ini mungkin dugaan ya, uang itu sengaja sudah dipindahkan. Jadi di Paytrend itu saldonya mungkin sudah minus, sudah kosong melompong gitu. Inilah kelakuan seseorang yang kita kenal dengan nama Jam'an Nur Khatib Mansur, atau yang lebih populer dengan nama ngetop Yusuf Mansur. Paling-paling nanti dia bilang, dikembalikan nggak dana nasabah itu? Saya ya, kalau melihat wataknya, kalau bukan polisi yang memaksa, nggak akan dia kembalikan. Nggak akan. Terus takut dosa nggak dia? Woi, ini orang ini kalau takut dosa udah berhenti. Dia nggak takut sama dosa. Katanya Tuhan sama dia tuh selevel gitu. Dia bisa panggil salah-salahin Tuhan? Nggak akan. Paling-paling dia bilang, Tuhan akan ampunin aneh. Gitu-gitu aja. Walaupun kalau kita kaji dari bab-bab lain, ini sebuah kejahatan. Gitu. Kejahatan yang harus dihukum berlipat-lipat. Kenapa? Pertama, perbuatan itu melanggar hukum. Yang kedua, dia menggunakan simbol-simbol agama. Dia jualan Islam, jualan syariah gitu.
Ini yang membuat kita, kenapa harus cawe-cawe gitu. Kalau urusan dia sendiri ya kita nggak ada urusan. Pemerintah ada sering kok. Dulu berapa perusahaan yang dicabut gitu. Pernah di akhir Orde Baru lu dalam satu malam gitu. 20 bank dicabut izin operasinya. Kita nggak ada urusan. Itu kan perbankan sebuah bisnis keuangan yang murni berurusan dengan hukum. Kalau Paytrend ini ada urusan dengan cerita umat Islam. Ada cerita umat Islam di sini. Ada cerita ustadz-ustadz gitu. Maka ketika Islam itu dirusak ya, saya pikir semua orang harus ikutlah. Cawe-cawe membelanya. Cara membelanya kemana? Mengungkap ini bagaimana kelakuan orang yang mengaku ya, pemilik yang dikasih Tuhan. Dia bawa-bawa nama Tuhan ini. Yusuf Mansur ini gimana diapakan orang yang ternyata setiap pojok dari cerita kehidupannya penuh dengan cerita penipuan, penuh dengan cerita kebohongan, juga penuh dengan cerita kejahatan. Lalu ada orang-orangnya bilang nih, ini khususnya orang kampung saya mungkin ya, dia bahasa Padang ya, saya anggap aja orang Padang gitu. Kok kita apa tuh ya? Udahlah, jangan terus memfitnah, jangan terus menggibah gitu. Saya pikir nih saya lama saya mau nanggapin, nggak saya tanggapin, saya kira dia benar. Kalau ditanggapin, kira nih siapa orang kok ditanggapin gitu. Tapi kita anggap aja lah orang-orang nih, kita harus care ya, jangan pakak. Kalau kata orang Padang nih jangan pakak. Apalagi nih pakak itu bukan tuli, bukan itu maksudnya. Tapi pakak itu kebodohan yang sudah akut, itu namanya pakak. Yang pada yang suka netizen nyerang-nyerang tuh, kita tuh jangan pakak. Buka otak itu. Ya kan? Dibuka otak, dilihat apa yang terjadi. Kalau kesalahan jangan dibela. Dia enggak? Ini jelas salah gitu. Coba Paytrendnya dicabut izin oleh OJK, dia malah senang. Kenapa dia senang itu tadi itu? Yang pertama tadi itu memang ini nggak sehat. Jadi ceritanya membual-bual akan dijual dan dibeli oleh Dubai sudah nawar dengan jumlah 4 triliun. Ternyata itu kan hanya omong kosong. Bacot kalau orang Betawi ini. Bacot ini si kampret. Yang kedua, kenapa Yusuf Mansur senang ya? Dicabut izinnya dia senang. Kenapa? Itu memang udah mati. Kalau dicabut ya, itu mungkin dia pikir nggak ada lagi hak-hak hukum ya. Dari nasabah katakanlah gitu ya. Dari nasabah kalau menggugat dia udah bubaran pemerintah kan enak dia. Padahal duitnya tuh udah dipindahin itu, yakin saya. Udah dikuras itu ke tempat lain. Dipindahin, ini asetnya ini fix punya dia, ada ibarat cuci ini udah bersih ini gitu. Ini masuk kubur aja dah gitu. Nggak ada urusan. Inilah kelakuan yang dilakukan orang-orang yang mengaku syariah gitu. Ternyata jahatnya mungkin sekelas Abu Jahal kali itu ya. Sekelas Abu Jahal. Kalau kita lihat tragedi OJK mencabut izin suatu perusahaan, dicabut izin operasionalnya, itu pemilik perusahaan masih harus bertanggung jawab. Kalau ini enggak, dia merasa seolah-olah enggak ada tanggung jawabnya. Dan kepada nasabah kita minta ya, jangan terima kondisi ini, harus digugat. Yusuf Mansur itu harus digugat, kalau perlu setiap jam ada masuk gugatan gitu. Biar dia tahu bahwa dia tuh bukan orang bersih gitu. Nggak boleh dia balik-balikin meja atau ngaku aneh ustadz. Ustadz iya terserahlah mau ngaku ustadz, tapi kan kasusnya bagaimana gitu. Kasus bagaimana? Ini OJK, itu banyak tuh yang belibet di situ tuh. Dia gampang aja bilang lah, semoga Allah mengampuni kesalahan saya. Ya kalau kesalahan pribadi ya urusan dengan Tuhan lah. Tapi kalau melibatkan ribuan orang, mungkin 10.000, mungkin 100.000 orang, mungkin lebih, terus kemana? Lari? Nggak bisa. Inilah yang kita lihat, bagaimana membangun dimensi tanggung jawab yang perlu dihayati bersama. Jadi jangan agama itu cerita-cerita sedikit ada Allah,
berbisnis dengan Allah. Jadi orang dilupain gitu. Kalau nggak ada masyarakat, dari mana mau Allah ngasih duit gitu? Jadi inilah sebuah nestapa Paytrend dicabut oleh OJK karena brengsek pengurusannya dan pemiliknya ketawa. Senang. Mari kita harus terus berhati-hati yang dilakukan, penipuan yang dilakukan seseorang yang menjual isu-isu agama Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.